Tabe selamat linguna latai, salam sujud kanan di melempang. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi strada. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama tampilan slide berikut. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, di sini memiliki tujuan pembelajaran. Setelah kita mempelajari materi ini, artinya kalian dituntut supaya bisa memahami apa saja yang sudah dipelajari. Nah, tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu memiliki kemampuan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, peserta didik dapat menerima ajaran konsep Awatara, Dewa, dan Batara dengan cara menumbuhkan sikap selalu berperilaku bakti, selalu bersyukur, dan bertakwa. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin berdoa, sikap percaya diri, dan perilaku peduli dan bertanggung jawab untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian Awatara dalam agama Hindu. Yang keempat, peserta didik dapat menceritakan kembali 10 Awatara yang turun ke dunia. Pengertian Srada. Dalam bahasa Sanskerta, keyakinan itu disebut dengan Srat. Lalu diadopsi ke dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi menjadi Srada yang berarti keyakinan. Ya. Jadi Srada adalah keyakinan atau kepercayaan yang kuat. Hal ini dapat dipakai sebagai motivasi, pegangan hidup, dan penghiburan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai umat Hindu. Ya. Srada. Pancasrada atau 5 keyakinan yang dipercayai oleh umat Hindu. Yang pertama, percaya dengan adanya Brahman adalah keyakinan terhadap keberadaan Tuhan dengan segala sifat-sifat dan kemahakuasaannya. Tuhan disebut juga sebagai Sang Hyang Widi. Artinya kita sebagai umat Hindu ya, harus percaya atau meyakini dengan keberadaan Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhan adalah awal dari segala yang ada menjadi ada. Yang pertama. Yang kedua, percaya dengan adanya Atman adalah keyakinan terhadap adanya energi terkecil dari Brahman yang ada di dalam setiap makhluk hidup. Atman menyebabkan semua makhluk bisa lahir, hidup, berkembang, dan mati. Artinya Atman ini merupakan sumber penghidupan dari seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ya, itu memiliki yang namanya Atman. Nah, Atman di sini bisa kita sebut dalam istilah bahasa Indonesia yaitu roh, ya, yang menghidupi jiwa, ya, dari seluruh makhluk hidup. 3. Percaya dengan adanya karma pala adalah keyakinan terhadap adanya hukum karma. Hukum karma mutlak berlaku terhadap semua makhluk hidup dan semua yang ada di dunia ini. Artinya, siapapun akan terkena yang namanya karma, ya. Baik itu presiden, ya, raja, ya, pejabat, semuanya pasti akan terlibat dengan adanya karma. Ya. Yang keempat, percaya dengan adanya punarbawa adalah keyakinan akan adanya kelahiran yang berulang-ulang sesuai dengan karma wasananya. Nah, punarbawa ini bisa kita artikan atau bisa kita sebutkan istilah lainnya yaitu reinkarnasi, kelahiran berulang-ulang. Kenapa manusia bisa terlahir berulang-ulang? Ya, sebab dikatakan di sini manusia masih terikat oleh karma wasananya. Semakin banyak dia berbuat hal yang tidak baik,
semakin banyak pula dia akan mengalami yang namanya punarbawa karena hutang dia banyak ya. Itulah kenapa manusia selalu dilahirkan, mati, lahir ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki segala karma wasananya. Jadinya kita dituntut harus selalu berbuat sesuai dengan ajaran Dharma. Yang kelima, moksa. Moksa adalah keyakinan akan adanya kebahagiaan abadi, bersatunya Atman dengan Brahman sehingga terbebas dari pengaruh punarbawa dan hukum karma pala. Nah, moksa di sini dikatakan sebagai tujuan tertinggi dari umat Hindu itu sendiri. Di dalam ajaran agama Hindu, di dalam kitab ajaran itu mengatakan bahwa moksa merupakan tujuan tertinggi dari umat manusia, di mana kita tidak terikat lagi dengan adanya karma pala, tidak terikat dengan yang namanya punarbawa atau reinkarnasi. Roh kita, Atman kita menyatu dengan Sang Pencipta atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Itu ya yang dimaksud dengan Pancasrada. Artinya kita sebagai umat Hindu meyakini bahwa itu memang benar-benar ada, memang benar-benar terjadi ya, sesuai dengan ajaran yang tertuang dalam kitab suci Weda. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini kita akan masuk dengan pengertian awatara. Awatara berasal dari kata apa artinya bawah dan tara artinya menyeberang atau menjelma. Jadi awatara berarti perwujudan Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa turun ke dunia untuk menegakkan dharma dari tantangan adharma dengan perwujudan tertentu untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman bahaya. Awatara biasanya ditandai dengan turunnya Ida Sang Hyang Widiwasa yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dengan manifestasinya sebagai Dewa Wisnu. Turun ke dunia dengan mengambil wujud-wujud tertentu. Nah, di sini kita akan membahas ke-10 awatara itu secara singkat. Bapak jelaskan ya. Kita lanjutkan. Nah, dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 7 menyebutkan kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Barata ya, keluarga Barata. Nah, di sini ada Bapak kasih catatan. Cerita awatara dapat disimak dalam buku agama Hindu ya, kelas 7, halaman 21 sampai dengan 32 ya. Buku pelajaran agama Hindu dan budi pekerti kelas 7 ya, yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Bisa kalian lihat di situ ada cerita dari 10 awatara itu sendiri. Nah, kita masuk ke 10 pembahasan kita masuk ke 10 awatara ya. Dalam Wisnu Purana dikenal dengan 10 perwujudan Sang Hyang Widiwasa dalam menyelamatkan dunia. 10 awatara tersebut yaitu yang pertama Matsya Awatara, ikan yang maha besar muncul pada zaman Satya Yuga bertujuan untuk menyelamatkan benih manusia yang terancam punah. Nah, di sini diceritakan ya, Ida Sang Hyang Widiwasa menjelma menjadi sebuah ikan raksasa, ikan yang sangat besar, di mana di sini beliau bertujuan menyelamatkan umat manusia dari air bah ya, tsunami ya. Di cerita tersebut dikatakan bahwa pulau-pulau ya, benua-benua tenggelam oleh air, sehingga beliau berwujud ikan ya, membantu umat manusia menarik perahunya ke tempat yang aman. Yang kedua, Kurma Awatara, yaitu kura-kura raksasa muncul pada zaman Satya Yuga yang bertujuan untuk
menahan gunung Mandragiri supaya tidak tenggelam. Di sini wujud manifestasi dari Ida Sang Hyang Widi, yaitu berupa kura-kura raksasa. Lanjut. Yang ketiga, Parha Awatara adalah sang babi hutan. Muncul pada saat Satya Yuga, awatara penjelmaan ketiga dari Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Awatara ini muncul pada zaman atau masa Satya Yuga atau zaman kebenaran. Ya, beliau berwujud seekor babi, ya, babi raksasa. Lanjut. Yang keempat, Narasimha Awatara, manusia berkepala singa yang membunuh Raja Hiranyakasipu sebagai tokoh adharma. Saat itu muncul pada zaman Satya Yuga. Ya. Ini cerita yang keempat, Narasimha Awatara. Ya. Lanjut, yang kelima, Wawana Awatara merupakan Brahmana kecil, muncul di antara Brahmana yang sudah tua. Artinya dia merupakan seorang anak kecil, ya. Brahmana kecil itu meminta tanah seluas 3 jengkal yang diukur dengan langkah kakinya dari Raja Bali. Ya, Raja Bali pun terkubur dan melupakan nasihat Sukarca. Dalam cerita ini dikatakan bahwa Raja Bali memberikan kerajaannya, kekuasaannya, di mana sang Brahman ini meminta seluas 3 jengkal kakinya, ya, atau 3 langkah. Kaki yang pertama yaitu menginjak ke surga, kaki yang kedua menginjak di bumi, dan langkah yang ketiga atau jengkal yang ketiga karena tidak ada tempat dia tempat berpijak, ya, akhirnya dia meminta dari si Raja Bali ini. Lalu Raja Bali memberikan seluruh kekuasaannya dan kepalanya dia disuruh diinjak. Akhirnya matilah sang raja. Nah, karena keikhlasan beliau, dikatakan dalam cerita ini beliau diangkat menjadi seorang batara atau dewa, ya. Lanjut. Keenam, awatara yang keenam yaitu Parasurama Awatara adalah seorang Brahman atau pandita yang selalu membawa kapak, memberi kesadaran kepada kesatria untuk mengendalikan dharma atau kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, muncul pada zaman Tirtayuga. Nah, kisah Parasurama ini seorang Brahmana penakluk raja-raja dunia. Ya, pada zaman itu raja-raja memimpin dengan sesuka hati, sekehendak hatinya, ya. Sehingga muncullah yang namanya adharma. Beliau menumpas para raja-raja yang memimpin dengan ketidakadilan. Ya. Lanjut, yang ketujuh, Rama Awatara, yaitu putra Prabu Dasarata, guna membela adharma yang dipimpin oleh Rawana dan pasukannya terbasmi, muncul pada zaman Tirtayuga, ya. Dimana di sini epos ini sangat terkenal sekali, yaitu cerita Ramayana. Nah, Ramayana ini terbagi menjadi 8 kanda, ada step-step bagiannya, ya. Panjang ceritanya. Di situ memuat tentang ajaran-ajaran Hindu, intisari Hindu terdapat di situ. Lanjut. Yang ke-8 atau awatara yang ke-8 yaitu Krishna Awatara. Beliau merupakan putra Prabu Wasudewa atau Basudewa dengan Dewi Dewaki. Menghancurkan Raja Kangsa dan Jasrasanda, golongan adharma pada saat itu, muncul pada zaman Dwaparwa Yuga. Beliau juga ada di cerita Perang Mahabharata sebagai seorang yang bijaksana, ya, ceritakan di situ.
beliau juga merupakan guru-guru dari para Pandawa atau guru spiritual, bisa disebutkan seperti itu ya dalam Krishna Awatara ini. Lanjut, yang ke-9, Awatara yang ke-9, Buddha Awatara. Buddha Awatara merupakan seorang putra Prabu Sudodana dengan Dewi Maya yang bernama Siddhartha Gautama, bertugas menyadarkan manusia agar bebas dari penderitaan melalui jalan tengah di antara kedelapan cakram atau putaran hidup, muncul pada zaman Kali Yuga ya. Di mana di sini diceritakan beliau merupakan seorang pangeran ya, putra dari seorang raja yang selalu dikurung ya, dilarang untuk melihat orang sakit, orang yang sudah tua ya. Dari kecilnya selalu dikurung dalam istana. Akhirnya suatu hari beliau memberontak ya, keluar dari kerajaan. Dia melihat orang-orang tua yang sedang sakit ya, melihat orang yang sudah mati. Akhirnya di situ beliau bertapa ke hutan dan mendapatkan pencerahan ya. Tuh. Sehingga setelah beliau mendapat pencerahan, beliau disebut dengan Siddhartha Gautama Buddha. Itu Awatara yang ke-9. Terakhir atau Awatara ke-10, Kalki Awatara. Awatara yang ke-10, menurut keyakinan agama Hindu, beliau akan datang nanti pada akhir zaman Kali Yuga, bila Adharma sudah betul-betul merajalela. Nah, di sini berarti beliau ini belum turun ke dunia. Artinya di dalam kitab-kitab Hindu meramalkan beliau ini akan turun pada zaman Kali Yuga atau akhir zaman mendekati kiamat ya. Beliau bercirikan ciri-ciri beliau menghunus pedang ya, menunggang kuda putih, dan cahaya tubuhnya berkilauan. Itu di dalam ramalan kitab Purana ya. Nah, di sini ada evaluasi. Tadi sudah Bapak jelaskan ke 10 awatara secara singkat. Dan apabila kalian ingin mempelajari lebih dalam tentang ajaran tentang 10 awatara ini, silahkan baca. Tadi sudah ada di slide sebelumnya. Di dalam buku agama Hindu kelas 7 itu dari halaman 21 sampai 32 itu ada cerita-cerita 10 awatara. Silahkan kalian baca ya untuk lebih jelasnya. Nah, untuk bahan evaluasi dari pembelajaran ini, indikatornya yang pertama menjelaskan pengertian Sarada. Kemudian yang kedua menjelaskan pengertian awatara. Soal uraian atau esai, silahkan kalian kerjakan. Nomor 1, umat Hindu secara khusus diwajibkan untuk mempunyai Sarada atau keyakinan. Ada 5 Sarada yang harus diyakini oleh umat Hindu. Kelima Sarada itu disebut dengan Pancasarada. Coba kamu sebutkan 5 Sarada tersebut. Nah, tulis di buku kalian ya. Yang kedua, jelaskan pengertian awatara serta sebutkan minimal 5 awatara yang kamu ketahui. Artinya minimal 5 dari ke-10 awatara itu, minimal 5 yang kalian ketahui. Kalian tulis, kalian jawab di buku atau lembar kerja kalian. Demikianlah untuk materi kita pada pertemuan ini. Nah, sebelum Bapak mengakhirinya, di sini Bapak ada selipkan, Bapak kutip dari Bhagavad Gita bab 4 pasal 33 yang berbunyi, persembahan korban berupa ilmu pengetahuan adalah lebih agung sifatnya dari korban benda yang berupa apapun jua. Sebab segala pekerjaan dengan tiada kecuali memuncak dalam kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengetahuan. Nah, artinya di sini ya, dengan ilmu pengetahuan ya, kita bisa menjadi
bijaksana, bisa berpikir lebih jernih, ya. Ilmu pengetahuan merupakan hal-hal yang tiada bandingnya dari apapun bentuk lihatnya kita. Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa atau Brahman cenderung menyukai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijaksana. Ya, dengan ilmu pengetahuan orang bisa membedakan. Dengan kebijaksanaan orang bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya pesan kepada kalian. Nah, untuk mengakhiri kegiatan atau pertemuan ini, saya ucapkan Om Santi 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 Om Sai. Terima kasih.